Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi dan teman-teman semuanya. Hari ini kami, yaitu saya dan Hendra Permana dan rekan saya Albert, akan mencoba mereview jurnal dari Tanya Teng dan Michael Furt tahun 2011 mengenai Can Book Tax Difference Capture Earning Management and Tax Management Empirical Evidence from China. Oke, next bro. Untuk research motivation jurnal ini, jadi adanya manipulasi pendapatan atau skandal perencanaan pajak dan skandal akuntansi telah menarik banyak perhatian para peneliti, regulator, dan pengguna informasi keuangan. Hal tersebut terlihat pada sejumlah besar literatur dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa manajer memiliki insentif yang kuat untuk terlibat dalam manajemen pendapatan dan manajemen pajak. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendeteksi manipulasi yang dilakukan oleh manajemen yang tidak dapat diobservasi menjadi masalah yang penting. Jadi peneliti pada papernya ini berpendapat bahwa untuk menilai kualitas pendapatan dan mempelajari perilaku manajemen, maka perlu untuk mendeteksi earning management dan tax management. Seperti itu. Berikutnya. Ada beberapa penelitian seperti yang ada di slide ini. Yang pertama, penelitian dari Scholes, Wolfson, Erickson, Meadow, dan Shevlin tahun 2005, serta Svensson tahun 1999. Mereka menyatakan bahwa manajer memiliki insentif dalam mengelola pendapatan dan pajak untuk memaksimalkan return kepada para pemegang saham. Kemudian Mills dan Newberry tahun 2001, Phillips, Pincus, dan Rego tahun 2003, dan Hanlon 2005 menyatakan bahwa adanya book tax difference maka mencerminkan adanya manajemen laba dan kualitas laba. Lalu Shevlin tahun 2002, McGill dan Outsley tahun 2004, Wilson 2009, Franklin dan Rego tahun 2009 berpendapat bahwa book tax differences berhubungan dengan adanya aktivitas tax sheltering oleh perusahaan. Lalu Graham Reddy dan Shackelford tahun 2009 menyatakan bahwa BTD dapat menjadi fungsi dari manajemen laba, perencanaan pajak, dan perbedaan peraturan. Kemudian Desai dan Dharmapala tahun 2006 berpendapat bahwa books tax difference didorong oleh adanya earning management dan tax management. Berikutnya. Berikutnya research gap yang ada di paper ini, bahwa peneliti menyatakan masih sedikit penelitian yang meneliti dampak simultan dari earning management, tax management, dan interaksinya pada book tax differences. Jadi penelitian sebelumnya mendokumentasikan BTD sebagai bukti dari EM dan TM dengan menggunakan BTD agregat. Sehingga pada makalah ini peneliti menguji BTD, EM, dan TM di Cina dengan memperluas literatur pada penelitian sebelumnya dalam hal metode penelitian, desain empiris, dan cakupan negara dengan menggunakan tax effect BTD yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan. Lalu peneliti mengembangkan proksi untuk EM dan TM berdasarkan pada pengaturan institusional yang ada di Cina. Kemudian BTD tersebut dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu normal BTD atau NBTD, yakni perbedaan antara GAAP dan hukum pajak. Lalu yang kedua abnormal BTD atau ABTD, yakni hasil dari EM dan TM dengan menggunakan residu dari akrual diskresional. Berikutnya. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti membuat research question, yakni apakah terdapat hubungan dan interaksi antara book tax differences atau BTD, earning management atau EM, dan tax management atau TM pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina. Berikutnya. Kemudian peneliti menyatakan untuk riset objektifnya bahwa pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara book tax difference dengan earning management dan tax management, serta interaksinya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina. Berikutnya.
Berikutnya ini literatur review dan institutional background. Jadi untuk pada paper ini peneliti membaginya menjadi dua. Yang pertama itu penelitian terkait BTD. Jadi menurut peneliti BTD itu merujuk pada kesenjangan antara penghasilan sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan dan penghasilan kena pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Kemudian tujuan dari peraturan akuntansi dan perpajakan itu mengarah pada persyaratan yang berbeda dalam pelaporan pendapatan yang menghasilkan adanya atau munculnya mekanisme BTD. Ini berdasarkan penelitian dari Smith and Butters tahun 1949, Beresford, Best, Craig, Weber, dan Winnie tahun 1983. Dalam praktiknya terdapat kebijakan atau insentif yang dapat dilakukan oleh manajer dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Fields et al. Tahun 2001, Watts and Zimmerman tahun 1986, Manzon dan Plesko tahun 2002. Misalnya dapat dilihat adanya fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi, seperti depresiasi, alokasi biaya, dan penilaian aset yang mengakibatkan pengambilan keputusan oleh manajer untuk mengubah kinerja perusahaan. Peneliti ini juga berpendapat bahwa aturan akuntansi dan undang-undang perpajakan itu tidak dapat menentukan perlakuan akuntansi dan pajak. Jadi perlakuan akuntansi dan pajak itu menurut peneliti tidak dapat diselaraskan karena untuk setiap transaksi bisnis itu terdapat suatu transaksi yang kompleks dan terus berubah setiap waktunya, sehingga agak sulit menurut peneliti untuk dapat diselaraskan antara akuntansi dan pajak, sehingga adanya muncul kesenjangan antara pendapatan berdasarkan laporan keuangan dan pendapatan berdasarkan pajak. Berikutnya. Yang kedua dari literatur review ini mengenai institutional background of BTD in China. Jadi BTD di Cina muncul ketika sistem akuntansi dan pajak Cina berubah dari sistem yang dependen menjadi sistem yang independen yang dimulai pada tahun 1985. Sebelumnya, aturan untuk mengukur laba akuntansi adalah sama dengan mengukur pendapatan kena pajak, sehingga tidak ada BTD di Cina. Berdasarkan penelitian dari Tang, Chow, dan Cooper tahun 2000, Davidson, Ghilardi, dan Lee tahun 1996. Hal tersebut mengakibatkan penyimpangan pada GAP Cina terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Cina, sehingga memunculkan sejumlah besar mekanisme BTD berdasarkan penelitian Tang tahun 2006. Lalu menurut Desai tahun 2005, harmonisasi dengan IFRS itu menghasilkan dua implikasi. Yang pertama meningkatkan relevansi dan komparabilitas laporan keuangan dalam ekonomi global. Dan yang kedua, meningkatkan kebijaksanaan dalam pilihan akuntansi dan memberikan peluang lebih besar untuk manipulasi manajerial, terutama di negara-negara di mana pemantauan penilaian manajemen relatif lemah. Lalu peneliti juga menyajikan dalam appendix 1 yang merinci berbagai buku dan perlakuan pajak yang tercermin dalam perbedaan permanen dan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengeluaran akuntansi yang diakui dan tidak dapat dikurangkan di bawah undang-undang perpajakan, sehingga menghasilkan proporsi yang tinggi atau perbedaan perbedaan permanen. Appendix 1 ini dapat dilihat di slide berikutnya. Nah, di appendix 1 ini yang disajikan oleh peneliti, terlihat perbedaan utama antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dan GAP Cina. Yang paling banyak terlihat perbedaannya itu terlihat di BTD untuk yang permanent differences, di mana di Undang-Undang Pajak Cina itu ada beberapa item yang tidak dapat atau yang non-deductible. Sedangkan menurut Chinese GAAP itu dapat diakui sebagai pengeluaran atau biaya. Sehingga berdasarkan appendix 1 ini terlihat perbedaan antara pengeluaran antara Chinese Income Tax Law dengan Chinese GAAP, sehingga
terdapat perbedaan di akhirnya untuk pendapatan yang diakui oleh pajak dan pendapatan berdasarkan GAAP Chinese. Oke, berikutnya. Kalau untuk yang temporary differences ini tidak jauh berbeda karena nanti pada akhirnya akan sama antara pendapatan yang diakui oleh pajak dan Chinese GAAP. Berikutnya. Untuk research hypothesis pada makalah ini hipotesis namun secara implisit peneliti berpendapat bahwa abnormal BTD atau ABTD itu berhubungan dan berinteraksi dengan insentif earning management atau EM dan tax management atau TM. Tapi untuk normal BTD atau NBTD itu berlaku sebaliknya, ya ini tidak berhubungan dan tidak berinteraksi antara BTD insentif BTD earning management dan tax management. Oke, berikutnya. Ya, untuk research design akan dilanjutkan oleh rekan saya, Albert. Baik, terima kasih Mas Hendra. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Kita masuk ke bagian research design. Nah, di bagian ini si peneliti tidak hanya sekedar menunjukkan bagaimana dia melakukan risetnya, tapi juga memberikan pengetahuan juga bagi kita. Nah, di sini dia ungkapkan ada beberapa cara untuk mengukur BTD. Yang pertama itu melalui pendekatan tax effect dan yang kedua itu menggunakan pendekatan income effect. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana cara menghitungnya. Nah, karena dalam penelitian ini settingnya di China, sehingga si peneliti menggunakan pendekatan yang pertama yaitu tax effect BTD. Nah, digunakan pendekatan yang pertama ini karena seperti yang dikatakan Mas Hendra tadi, nah perusahaan di China itu dikenakan tarif pajak yang bervariasi karena ada insentif pajak pemerintah yang berbeda dan pelaporan pajak yang terpisah. Nah, dan juga sebentar. Nah, dan juga menurut Sevin dan Tang serta Wilson di 2009, pendekatan tax effect book tax difference ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa strategi pajak yang mempengaruhi keseluruhan beban pajak tanpa mempengaruhi total pembukuan dan penghasilan kena pajak, yaitu pengalihan pendapatan. Nah, kita bisa lihat contoh kalau detailnya ada di appendix di paper. Nah, di sini kita misalkan ada perusahaan A, itu merupakan sebuah perusahaan induk dan memiliki beberapa anak perusahaan yaitu B, C, D. Nah, kita bisa lihat di sebelah tabel ini perusahaan A itu memiliki CD masing-masing 400, 500, 600 beserta tarif pajaknya masing-masing. Nah, misalkan kita asumsikan tarif pajak wajib untuk entitas yang dikonsolidasikan itu persen. Dan kita asumsikan juga nih total pendapatan buku kelompok konsolidasi 10.000. Nah, untuk mencari income effect book tax difference-nya seperti rumus yang pertama, book income dikali statutory tax dan dikurangi taxable income dikali statutory tax rate. Nah, ini bisa kita lihat dari 1000 dikali 15% dikurangi jumlah keseluruhan ini 6.000 kali 15% hingga kita bisa lihat income effect BTD-nya sebesar minus 150. Begitu si peneliti menjelaskan kepada kita di paper ini. Selanjutnya dalam mengestimasikan normal dan abnormal book tax difference, si peneliti ini melihat beberapa penelitian terdahulu dari Desai dan Dharmapala 2006. Dia menggunakan sisa dari regresi total book tax difference pada total accrual, sehingga ini dapat mengukur tax planning yang dilakukan oleh perusahaan. Dan juga Frank tahun 2009 dia membangun ukuran agresivitas pajak
dengan meregresikan total book tax difference permanen pada item permanen non-discretionary. Karena perbedaan ini antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan. Nah, dalam penelitian ini, si peneliti menurunkan total BTD pada item non-diskresioner yang diketahui akan menjawabkan normal book tax difference. Tetapi hasilnya lebih kecil kemungkinan dia terkait dengan manipulasi manajemen. Nah, sehingga bagian yang tidak dapat dijelaskan dalam ukuran ini merupakan abnormal book tax difference. Dan juga mengikuti Manzon dan Plesko 2002, si peneliti menggunakan perubahan dalam penjualan properti bruto, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, goodwill, serta posisi rugi pajak untuk menjelaskan normal book tax difference. Nah, selain itu untuk mengestimasikan normal dan abnormal book tax difference, nah peneliti menambahkan tarif pajak ke dalam model sehingga untuk mengestimasi itu dirumuskan seperti berikut, seperti yang kita bisa lihat pada slide. Book tax difference itu diukur melalui beta 0, beta 1-nya perubahan investasi dalam properti bruto ini digunakan untuk menangkap efek pertumbuhan pada skala investasi pada normal book tax. Ini terkait dengan depresiasi mekanis dan amortisasi. Terus beta 2 yaitu perubahan pendapatan dari tahun sebelumnya ke tahun akan datang. Ini untuk mengendalikan dampak perubahan keadaan ekonomi pada normal book tax difference. Nah, dan beta 03 itu 0 adalah nilai kerugian operasi bersih. Beta 04 itu merupakan nilai kerugian pajak yang digunakan untuk perusahaan pada tahun tertentu. Yaitu ini digunakan untuk mengontrol efek mekanis dari kebijakan pajak khusus untuk akuntansi rugi pajak, serta perlakuan asimetris dari penghasilan kena pajak dan rugi pajak. Dan beta 5 yaitu tax difference. Nah, ini perbedaan antara tarif pajak yang berlaku perusahaan konsolidasi dengan tarif pajak rata-rata pada kelompok konsolidasi dan juga error term pada tahun dan perusahaan tertentu. Oh, sebentar. Nah, untuk menguji hubungan antara abnormal book tax difference dengan insentif earning management dan tax management. Nah, si peneliti mengembangkan model regresi berganda yang memperkirakan bagaimana abnormal book tax difference ini mengalami regresi pada serangkaian variabel yang mewakili berbagai insentif earning management dan tax management. Dengan ini seperti Mas Hendra bilang, untuk hipotesisnya tidak tertulis secara di paper, cuman pada persamaan ini kita bisa lihat nih, jika abnormal book tax difference itu mengindikasikan potensi manipulasi manajemen. Nah, perusahaan dengan insentif dengan peluang yang lebih kuat untuk earning management dan tax management akan memiliki abnormal book tax difference yang tinggi. Nah, dan si peneliti merumuskan model seperti berikut. Itu abnormal book tax difference itu yaitu untuk alfa yang pertama itu merupakan tarif pajak yang berlaku pada perusahaan sampel yang terdaftar seperti yang ditunjuk dalam catatan pajak. Nah, untuk yang kedua, yang alfa 2 itu merupakan jumlah tarif pajak yang berlaku berbeda dalam entitas yang dikonsolidasikan. Nah, yang menarik di sini adalah jumlah tarif pajak yang berlaku berbeda dalam entitas yang dikonsolidasikan. Nah, SEON itu merupakan dummy, yaitu satu ketika entitas terkonsolidasi memiliki right issue atau penawaran umum di tahun +1 dan 0 untuk sebaliknya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah,
Di sini si peneliti mendapatkan data terkait book tax difference dari laporan keuangan versi bahasa Inggris yang tersedia di situs resmi CSRC atau info, dan dari laporan keuangan yang ditaruhkan oleh perusahaan secara sukarela atas permintaan dari si peneliti. Nah, untuk menyeleksi sampel, si peneliti ini melakukan 2 tahapan pengurangan data, yaitu setelah data dikumpulkan, diseleksi perusahaan yang tidak memiliki data 3 tahun berturut-turut itu akan dibuang atau dikecualikan. Selanjutnya, perusahaan yang tunduk pada kebijakan pajak khusus itu dikeluarkan. Seperti misalnya di bagian pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Nah, itu tuh dikeluarkan dari data. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan itu merupakan tabel dari descriptive statistic correlation. Nah, di panel A itu menunjukkan bahwa rata-rata BTD pada minus 0,01 itu mengindikasikan bahwa book tax difference di China agregat umumnya negatif dan berlawanan dengan book tax agregat yang ada di Amerika yang digunakan sebagai acuan untuk pembandingan book tax difference pada penelitian ini. Nah, untuk analisa korelasi univariat menunjukkan bahwa book tax difference memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan perubahan investasi dan nol, dan hubungannya positif dengan perubahan REF dan TLU. Ini konsisten dengan prediksi dari peneliti di awal. Nah, panel C dari tabel 2 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel dalam model abnormal book tax difference. Rata-rata abnormal book tax difference adalah 0,7, yaitu 0, dari rata-rata total aset, dan rata-rata average tax rate adalah 19,6%, yang jauh di bawah tingkat hukum 33%. Nah, rata-rata dan maksimum number untuk perusahaan sampel adalah 2,6 dan 11. Nah, ini konsisten dengan perusahaan yang terdaftar di China yang dikenakan tarif pajak berganda dalam kelompok konsolidasi karena berbagai insentif pajak yang ditaruhkan oleh pemerintah. Kita masuk ke bagian hasil. Berdasarkan model, menggunakan residu yang dihitung dari model cross sectional dalam persamaan yang di tabel 3 ini untuk memperkirakan abnormal book tax difference. Nah, di tabel menunjukkan bahwa keseluruhan model cocok dan prediksi awalnya pun sesuai. Kita bisa lihat beta 1-nya prediksinya minus, koefisien yang hasil pengujian juga minus. Begitu juga dengan teman-teman lainnya. Nah, juga sejalan dengan harapan koefisien dari beta 1 sampai beta 5, dan juga kekuatan penjelasan berbagai variabel ini ditunjukkan oleh R kuadrat sebesar 77%. Sehingga ini merupakan sangat kuat nih. Variabel ini mampu menjelaskan book tax difference ini sebesar 77%. Nah, untuk hubungan antara abnormal book tax difference dengan earning management dan tax management incentive, nah kita bisa lihat pada tabel 4. Dari hasil utama pada kolom pertama ini, semua koefisien signifikan menggunakan uji satu sisi atau dua sisi ketika tidak ada tanda yang diprediksi. Nah, ini konsisten dengan prediksi bahwa average tax rate yang lebih tinggi akan menciptakan insentif untuk perencanaan pajak, serta menghasilkan abnormal book tax difference yang lebih besar. Average tax rate atau ATR secara signifikan positif. Nah, memegang variabel lain secara konsisten, koefisien pada ATR akan menunjukkan nih bahwa peningkatan 1% average tax rate berkontribusi untuk meningkatkan 3,8% dalam nilai absolut abnormal book tax difference, yaitu sebesar 0,82 juta.
atau sekitar 0,13 juta dolar AS untuk rata-rata perusahaan. Nah, pada coefficient number ini merupakan jumlah tax rate entitas yang dikonsolidasikan secara signifikan hasilnya positif. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi lebih banyak tarif pajak akan terlibat dalam perencanaan pajak. Nah, untuk estimasi koefisien pada kedua variabel dummy secara signifikan positif. Nah, temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa memenuhi rintangan probabilitas perusahaan CEO dan menghindari delisting adalah menggunakan dua insentif EM yang utama di China. Secara keseluruhan, abnormal book tax difference secara positif terkait dengan semua insentif earning management dan tax management. Nah, perusahaan dengan lebih banyak insentif dan peluang untuk manajemen pajak dan pendapatan menunjukkan bahwa abnormal book tax difference yang lebih besar. Menunjukkan besarnya abnormal book tax difference untuk menangkap distorsi pelaporan yang disebabkan oleh insentif manajerial dalam menanggapi fitur kelembagaan di China. Untuk memperkuat hasil tersebut, si peneliti melakukan pengujian sensitivity test. Nah, ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama adalah tes pada handout sampel. Nah, menggunakan parameter yang diperkirakan pada tahun sebelumnya untuk menghitung normal book tax difference untuk tahun T. Nah, hasil tes menunjukkan bahwa tidak mengubah kesimpulan yang didapatkan di awal. Semua variabel independen tetap signifikan berikut dengan tanda-tanda koefisiennya. Hasil regresi sebelumnya kuat untuk pengukuran alternatif abnormal book tax difference. Dan juga dilakukan untuk modelnya yang salah. Apakah modelnya salah? Dilakukan juga tes. Nah, dilakukan regresi normal book tax difference ini sebagai variabel dependennya. Nah, hasil tes tidak ada variabel independen kecuali untuk loss yang signifikan. Jadi, walaupun diubah variabel normal book tax difference-nya sebagai variabel dependen, hasilnya tidak akan berubah kecuali untuk variabel loss. Nah, tes ini menunjukkan bahwa hanya perbedaan oportunistik yang menangkap earning management dan tax management, dan bahwa model ini secara dapat menguraikan abnormal book tax difference dan normal book tax difference. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan menguji apakah si abnormal book tax difference ini terkait dengan insentif penghindaran kerugian pada tingkat yang lebih kuat. Nah, pada hasil tes ini, insentif kerugian atau penghindaran untuk perusahaan dengan kerugian 1 tahun pada tahun T-1 lebih lemah daripada perusahaan perusahaan yang rugi pada tahun T dan tahun keduanya, dan tidak mengubah secara kualitatif kesimpulan yang didapatkan pada pengujian sebelumnya. Dan juga dilihat dari CEO insentif, CEO, hanya 2 perusahaan CEO dari pengujian pertama itu didapatkan hanya 2 perusahaan CEO yang menunjukkan ROE tinggi dan stabil sebelum dan sesudah membuat CEO. Nah, untuk melakukan pengujian ini, 2 CEO tersebut dihapus dan dilakukan lagi pengujian. Hasilnya asosiasi positif abnormal book tax difference dengan SEO disebabkan oleh insentif SEO. Nah, kesimpulan lain dari dari pengujian ini tetap, dan juga dilakukan pengujian terhadap pengujian tahun serta proporsi dari permanen dan temporary difference. Nah, perbedaan sementara dan perbedaan permanen bervariasi di seluruh periode sampel dan sangat tinggi pada tahun 2001 dan 2002. Maksudnya ini pada pengujian yang sebelumnya terdapat perbedaan variasi yang tinggi pada tahun 2001 dan 2002. Nah, si peneliti menghapus data data ini yaitu pada tahun 2002 dan mengulangi lagi modelnya. Hasilnya tetap menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian sebelumnya setelah dijalankan model lagi dengan
keadaan menghapus dua data ini. Dan juga seberapa besar sih kekuatan penjelas untuk earning management dan tax management. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan tabel 5. Tax management dan earning management tergantung dan interaktif, konsisten dengan literatur pajak dan biaya non pajak. Bukti dari book tax difference tentang interaksi earning management dan tax management di China meluas. Itu menurut Frank tahun 2009 dan Wilson 2009, di mana mereka menemukan bahwa perusahaan perlindungan pajak di Amerika juga melaporkan tingkat accrual diskresioner yang tinggi. Ini secara tersirat menjelaskan untuk perusahaan mengolah pendapatan buku ke atas di satu sisi dan pendapatan kena pajak di satu sisi lain. Nah, untuk hasil dari pengujian yang begitu banyak serta ada pengujian sensitivitas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu, book tax difference dapat digunakan untuk menangkap manipulasi akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh motivasi manajerial. Nah, dalam hal ini book tax difference menangkap tidak hanya earning management tetapi juga tax management di China. Nah, dalam penelitian ini earning management dijelaskan oleh abnormal book tax difference itu sebesar 7,4%, dan tax management dijelaskan oleh abnormal book tax difference sebesar 27,8%, dan interaksinya antara EM dan TM terhadap abnormal book tax difference itu sebesar 3,2%. Nah, di China dengan konteks regulasi dan pasar yang berbeda dengan yang ada di negara yang maju mempengaruhi keputusan opportunistic manajemen dalam pasar modal yang sedang berkembang. Nah, hasil riset ini berkontribusi untuk memperluas literatur bahwa book tax difference dapat mendeteksi earning management di beberapa pengaturan. Itu memperluas penelitian Philip 2003, dan book tax difference ini adalah indikator yang baik untuk penampungan pajak. Itu memperluas hasil penelitian dari Frank 2009 dan Wilson 2009. Ini merupakan kontribusi dari penelitian ini. Nah, implikasi dari penelitian ini, paper ini menyoroti perdebatan kebijakan tentang kepatuhan accounting dan tax. Nah, earning management dan tax management terjadi ketika manajemen memiliki insentif dan keleluasaan, dan ketika ketidakpastian ada dalam standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Nah, jadi kalau ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan terkait dengan earning management dan tax management terhadap standar akuntansi dan undang perpajakan, ini akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan earning management dan tax management. Nah, apakah kesesuaian akuntansi dan pajak dapat mengurangi pajak oportunistik dan pelaporan buku adalah masalah empiris yang dapat dijadikan untuk penelitian di masa depan. Ini juga merupakan future riset dari penelitian ini. Terima kasih. Sekian dari kami, dari Hendra Permana dan Albert dalam melakukan review paper ini. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.